Jakarta, ketumnya Sandiaga Uno sempat menyatakan kesiapannya untuk kembali berkontestasi pada Pilpres mendatang. Pasalnya, ia merasa berpengalaman lantaran pernah mengikuti kontestasi pada 2019 lalu. Hal itu diungkapkan Sandiaga Uno pada Kamis 8 Desember 2022. Cadas, ngaku siap nyapres, Sandiaga Uno auto kena geprek Andre Rosiade dan Arief Poyuwono, ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sebenarnya kalau dibandingkan Anies, Sandiaga Uno lebih unggul untuk nyapres. Kenapa? Pertama, ia punya logistik segunung. Harta kekayaannya saja mencapai 10,6 triliun rupiah. Setengahnya saja dikeluarkan sudah cukup untuk mendanai biaya bertarung di Pilpres. Sedangkan Anies harta kekayaannya cuma 10,9 miliar rupiah. Jadi mau tidak mau harus ada oligarki yang mendanai. Meskipun para pendukungnya ngomong Anies adalah capres yang anti sama oligarki. Kedua, Sandi punya partai yakni Gerindra. Sedangkan Anies mau enaknya saja. Jadi politisi mau, diusung parpol sebagai cagup DKI mau dan diusung jadi capres oleh Nasdem mau. Tapi tidak mau jadi kader partai. Mungkin Anies mikir kalau dia jadi kader partai, beban kerjanya akan bertambah, yakni harus menjalankan tugas-tugas yang diberikan partai kepadanya, serta harus nyetor sebagian penghasilan ke parpol. Hanya saja yang namanya presiden itu tidak bisa non-partisan Ferguson, kecuali Syafruddin Prawiranegara. Dari 7 presiden RI yang ada, semuanya merupakan kader partai. Mulai dari Soekarno, kader PNI, Soeharto Golkar, Habibie Golkar, Gus Dur PKB, Megawati PDIP, SBY Partai Demokrat, dan Jokowi PDIP. Artinya apa? Mau tidak mau Anies harus jadi kader partai ke depannya. Minimal jadi kader Nasdem kalau dia serius mau nyapres. Karena kalau tetap ngotot jadi non-partisan padahal mau nyapres bakal bertentang, bakal tertendang itulah. Dan ketiga, Sandi lebih netral. Beda jelas dengan Anies yang identik dengan kelompok radikal seperti FPI, HTI, PA212, dan lain-lain. Dengan begitu Bang Sandi bisa diterima oleh golongan manapun, termasuk golongan minoritas. Hal inilah yang kemudian membuat ex-Wagub DKI tersebut pede menyatakan siap nyapres. Karena dia mikir Anies saja yang hanya bermodalkan muka badak, logistik dan prestasi yang pas-pasan bisa nyapres. Tentu Wan Sandi juga bisa dong. Belum lagi beberapa kelompok sudah menyatakan mendukung dia sebagai capres 2024. Seperti Forum Ijtima Ulama Jawa Timur, Ijtima Ulama Banten, Ijtima Ulama Sumsel, PPP Riau, Relawan Masa Setia Sandi, Relawan UMKM Emak-Emak for Sandi, dan lain-lain. Termasuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga sudah menyatakan ingin mendukung Bang Sandi. Makin pedelah dia mau nyapres. Tapi apa yang terjadi? Bukannya mendapat respon positif dari Gerindra terkait rencana pencapresannya itu, Sandi malah kena geprek Andre Rosiade. Dengan nada tegas, Om Andre mengatakan, Sandi nyapres tidak bisa lewat Gerindra karena tiket capres partai itu hanya untuk Prabowo seorang. Jadi capres Gerindra hanya Pak Prabowo Subianto. Jadi, kalau ada orang yang ingin nyapres, nah dari Gerindra hanya Pak Prabowo, tentu nggak bisa dari Gerindra. Ujar Ketua DPD Gerindra Sumbar tersebut. Mak jelap. Tidak hanya itu, Wan Andre juga menjelaskan bahwa seluruh kader Gerindra dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, telah sepakat mendukung Prabowo maju bertarung lagi di Pilpres 2024 mendatang. Begitupun dengan kader Gerindra yang lain Arief Poyuwono, secara terang-terangan mengusir Sandi yang mau nyapres itu dari Gerindra. Kalau siap maju nyapres dari parpol lain, sebaiknya Sandiaga Uno mundur dari Gerindra, karena hasil Rapimnas sudah menetapkan Prabowo sebagai capres. Ujar Ketua Federasi Pekerja BUMN itu. Tidak berhenti sampai di situ, Arief juga meminta Sandi untuk mundur dari kursi menteri karena di kabinet ia mewakili Partai Gerindra. Tolong mundur ya dari Gerindra, jangan jadi penalu di Gerindra dong. Lanjut Arief lagi dengan nada sedikit kesal. Dan jika Sandi tidak kunjung mundur juga dari Gerindra, ia mengancam akan melaporkan mantan cawapres Prabowo di Pilpres 2019 itu ke Mahkamah Partai Gerindra dengan alasan Sandi telah melawan keputusan partai serta menusuk Prabowo dari belakang. Cadas. Prabowo mah memang cuma bisanya ditusuk dari belakang. Kalau dari depan nanti pedang beradu pedang. Kayaknya Om Sandi lupa dengan sejarah kalau Gerindra itu didirikan hanya untuk kendaraan politik Prabowo menuju RI1. Karena dia sebagai owner sekaligus ketua umumnya dan sebagai donatur Gerindra paling besar,
maka semua keputusan partai ada di tangan Om Prap. Terbukti kok, ia sudah berkali-kali kalah di Pilpres, dan kelihatan bakal kalah lagi di Pilpres 2024 mendatang. Tetap saja tidak ada satupun kader Gerindra yang berani bersuara agar partai yang mengusung capres lain saja. Jadi, selama Prabowo masih hidup dan masih punya nafsu berkuasa, jangan harap deh bakal diusung oleh Gerindra sebagai capres. Mending Bang Sandi mundur secara teratur saja menjelang 2024 nanti kalau serius mau nyapres. Pindah ke Golkar atau PAN kek supaya bisa diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Karena kalau dia tetap di Gerindra dan tetap mau nyapres juga, bukannya jadi capres beneran, nantinya malah ada yang kena semprot lambe Fadlizon. Bagaimana menurut Anda? Desember temanya Natal ya, jangan ada yang protes karena balai kota itu untuk semua. Jadi semua kita beri tempat. Balai kota itu tempat untuk semua. Gibran benar saat ingin biasakan warga Solo toleran, bukan memaklumi intoleransi. Ditulis oleh Widodo SP dari siward.com. Saya senang mengetahui kesiapan kota Solo menyambut momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang kemeriahannya sudah dimulai sejak masuk Desember 2022. Berbagai ornamen khas Natal menyemarakan jalanan kota Solo, termasuk di jalanan protokol seperti Jalan Jenderal Sudirman dan Slamet Riyadi, hingga di sekitar balai kota dengan gemerlap lampu yang memancarkan keindahan. Mirip suasana di kota New York, kata netizen yang pernah saya baca. Mungkin terdengar berlebihan ya, tapi saya bisa menangkap ada antusiasme yang terkandung dalam komentar itu, sekaligus ingin mengapresiasi program luar biasa Gibran yang rasanya baru pertama kali ini terjadi. Pada era ayahnya, juga FX Rudiatmo, seingat saya belum pernah terjadi momen Natal dibuat semeriah sekarang ini. Nah, menariknya ketika ada yang khawatir soal protes dari ormas tertentu yang tidak setuju adanya kemeriahan menyambut Natal, Gibran dengan santai tapi tegas menjawab, kalau ada yang protes, protes oneng aku, protes ke saya, dibiasakan untuk toleran. Wow, saya ingin berdiri dan bertepuk tangan begitu membaca pernyataan itu. Apalagi ketika pernyataan itu juga menyambung ucapan Gibran yang ini. Balai Kota dan Jalan Jenderal Sudirman adalah public space yang bisa digunakan untuk paguyuban, komunitas, kelompok apapun. Kemarin sudah ada lampion Imlek, lampion Idul Fitri, lampion bulan Suro, lampion 17-an. Karena ini mendekati Nataru, lampion dan dekorasinya Natal, kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Rabu 30